Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam intensif P3K Matematika SMA bersama Dasekors. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang trigonometri. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini ada soal UM-UGM tahun 2017. Diketahui jika 5 sin 2x ditambah 10 cos kuadrat x sama dengan 26 cos 2x dan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi per 2, maka cos 2x sama dengan... Oke, kita tuliskan dari yang diketahuinya itu adalah 5 sin 2x, sedangkan sin 2x itu kan sudut rangkap ya. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Nah, kemudian ini kita punya rumus cos 2x. Cos 2x itu rumusnya bisa kita manipulasi, kita ubah karena ini ada cos kuadrat x ya. Nah, kita ubah supaya sama bentuknya menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Nah, sehingga kita tulis 5 sin 2x-nya kita ubah menjadi 2 sin x cos x ditambah 10 cos kuadrat x sama dengan, nah ruas kanannya kita tulis 26, cos 2x-nya kita ganti 2 cos kuadrat x min 1. Oke, selanjutnya 5 kali 2 itu adalah 10, berarti 10 sin x cos x plus 10 cos kuadrat x sama dengan, nah ruas kanannya 26 kali 2 itu 52, 52 cos kuadrat x min 26 kali 1 min 26 ya. Oke, selanjutnya ini kan cos kuadrat x-nya sama ya. Nah, bisa kita jumlahkan. Caranya, misalkan kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Oke, supaya nanti cos kuadrat x-nya positif. 10 pindah jadi min 10 kan ya. 52 dikurangi 10 itu hasilnya adalah 42. Berarti kita tulis 42 cos kuadrat x. Kemudian 10 sin x cos x-nya pindah ke kanan berarti jadi minus ya. Min 10 sin x cos x. Kemudian min 26-nya berarti tetap ya. Jadi min 26 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan dulu. Masing-masing itu habis dibagi 2 ya. Oke, kita bagi 2. Berarti diperoleh ini menjadi 21 cos kuadrat x min 5 sin x cos x. Min 26 dibagi 2 itu berarti menjadi min 13. Oke, selanjutnya, nah karena ini bentuknya ada sin x cos x dan ada cos kuadrat x, nah maka ini bisa kita tuliskan 13 ini kan kita manipulasi 13 kali 1 ya. Nah, sedangkan 1 itu kan bisa kita tuliskan menjadi identitas trigonometri sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 0. Nah, sehingga kalau misalkan kita uraikan 21 cos kuadrat x dikurangi 13 cos kuadrat x itu hasilnya adalah 8 cos kuadrat x. Kemudian untuk sin kuadrat x-nya itu berarti min 13 sin kuadrat x. Berarti kita tulis 8 cos kuadrat x min 5 sin x cos x min 13 sin kuadrat x sama dengan 0. Nah, ini bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau kita faktorkan kira-kira kita cari dulu faktornya ya, sama dengan 0. 8 cos kuadrat x. Nah, kita coba-coba aja. Misalkan 8 cos kuadrat x itu adalah 8 cos x dikali cos x ya. Oke, sedangkan untuk 13 itu berarti kan 1 kali 13 ya. 1 kali 13. Maka yang mungkin misalkan kalau jumlahnya harus minus 5. Berarti kira-kira ini 1 ya. 1 ini 13. 8 kali 1, 8. 13 jumlahnya min 5. Berarti 8 kali 1 harus positif ya. Positif. Ini negatif ya. Oke, berarti kira-kira yang sebelah kirinya minus 13, yang sebelah kanannya plus 1. Oke, berarti kita tuliskan
min 13 ini plus 1 ya. Nah, karena di paling kanan itu adalah sin kuadrat X, berarti ini kita tulis 13 sin X ditambah sin X. Jadi nanti hasilnya sin kuadrat X. Oke, sehingga diperoleh 8 cos X min 13 sin X sama dengan 0. Atau cos X ditambah sin X sama dengan 0. Nah, ini berarti bentuknya kita ubah 8 cos X sama dengan 13 sin X. Nah, kalau kita pindah ruaskan cos X-nya ke kanan, berarti sin X per cos X sama dengan 8, 13-nya pindah berarti per 13. Nah, sedangkan sin dibagi cos itu adalah tangen ya. Nah, berarti tan X sama dengan 8 per 13. Nah, sekarang untuk yang cos X ditambah sin X sama dengan 0, maka diperoleh sin X sama dengan negatif cos X. Nah, karena ini di kuadran 1, maka ini tidak memenuhi. Karena di kuadran 1 itu semuanya positif. Nah, jadi kita ambil tan X itu nilainya 8 per 13. Yang ditanyakan adalah cos 2X. Nah, untuk menentukan cos 2X-nya, bisa kita gunakan perbandingan trigonometri. X ya, tangan itu depan per samping, berarti depannya 8, sampingnya adalah 13. Maka sisi miringnya itu adalah berarti akar 8 kuadrat ditambah 13 kuadrat, maka jadinya akar 64 ditambah 169 ya. Diperoleh hasilnya itu berarti sama dengan 233 ya. Oke, ini jadi 233 akar ya. 233. Oke. Di sini yang ditanyakan itu adalah cos 2X. Nah, cos 2X itu rumusnya bisa kita gunakan salah satu ya. Misalkan yang 2 cos kuadrat X min 1. Nah, sedangkan cos X-nya itu, cos itu kan samping per miring. Berarti sampingnya adalah 13 per akar 233. Nah, ini kuadratkan kurang 1. Sehingga hasilnya 2, 13 kuadrat itu berarti 169 dibagi 233 ya. Kurang 1. Maka hasilnya, nah ini tinggal kita kalikan. 233 kali 2 atau misalkan 2 kali 169 ya. 2 kali 169 berarti 320, 338 per 233 kurang 1. Nah, samakan penyebutnya 233 per 233. Sehingga diperoleh 338 dikurangi 233 itu berarti 105 ya, 105 per 233. Jadi jawabannya adalah opsi yang 105 per 233. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5 atau nomor 6 ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 dulu. Di sini ada soal SIMAK UI tahun 2011. Nah, tentukan nilai dari 0,5 kali sin 2x dikali 1 per sin x min 2 sin x per cos x. Oke, kita tuliskan dari 0,5 ya. 0,5. Kemudian sin 2x. Sin 2x itu rumusnya adalah 2 sin x cos x. Kemudian, nah yang pembilangnya berarti kalau kita samakan penyebutnya menjadi 1 min, ini kali silang ya. Berarti kita tulis 2 sin x kali sin x itu 2 sin kuadrat x per sin x kemudian per cos x. Sehingga ditulis sama dengan 0,5 dikali
2 sin X cos X dikali, nah ini kan bisa kita tulis 1 min 2 sin kuadrat X per sin X dibagi cos X. Ini kalau naik ke atas menjadi 1 per cos X ya. Nah, sehingga penyebutnya menjadi sin X cos X. Oke, kemudian karena ada bentuk yang sama yaitu sin X cos X, berarti ini habis ya. Kemudian 0,5 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kita tulis sama dengan 1 kali, nah 1 min 2 sin kuadrat X itu adalah rumus dari cos 2X. Sehingga hasilnya adalah sama dengan cos 2X. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Oke, kita akan lanjutkan nanti ke part ketiga.